Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran kanji. Pada video kali ini kita akan membahas Basic Kanji volume 1 lesson 11. 11 ini kita akan bertemu dengan kanji-kanji yang berhubungan dengan bushu. Sebelumnya kita sudah mempelajari sudah mengenal apa itu bushu. Nah, kali ini kita akan terfokus kepada bushu, heng, dan tsukuri. Bushu heng itu dia berada di sebelah kiri ya, bushunya. Nah, kalau untuk tsukuri itu dia ada di sebelah kanan ya, letaknya. Baiklah, untuk berikut kanji-kanji yang akan kita pelajari di lesson 11 ini ya, berhubungan dengan bushu, heng, dan bushu tsukuri. Kalau kita lihat dari kanji-kanji yang terlihat ini, kanjinya sudah mulai ada dua bagian ya. Ada dua bagian ya. Ini juga. Nah, bagian ini berarti dia satu bagian saja ya, dia nggak masuk bushu. Nah, ini juga ya, sudah menjadi dua kanji yang digabung menjadi satu ya. Oke, ini juga ada dua bagian ya. Ini juga dua bagian. Oke, baiklah kita akan bahas satu-satu. Oke, pertama perhatikan kanjinya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 coretan. Kalau kita perhatian dari bentuknya ya, di sini kira-kira ini masuk bushu apa? Ya, bushunya yang heng ini ya. Nah, ini hitobeng ya, jadi dia dari hito awalnya ya. Nah, hito ini artinya kan orang ya. Nah, kanji ini memiliki makna membuat atau bekerja. Ya, jadi yang membuatnya orang gitu ya. Nah, yang bekerjanya siapa? Orang ya. Nah, jadi ini kanji orangnya bisa membantu kita untuk memprediksi maknanya ya. Ini itu dia tsukurimas ya, jangan lupa tsukurimas. Ada ru-nya ya, jadi tsukuru. Ya, ini kanjinya tsukurimas, membuat ya. Kemudian ada sakuhin. Ya, ini bisa sekalian dibuka bukunya. Sakuhin. Hingnya dari ini tambahan saja ya. Hingnya dari barang-barang ya. Kan barang-barangnya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Ini bertumpuk-tumpuk, kotak yang bertumpuk-tumpuk. Nah, ini maknanya barang. Ya, shinamono. Shinamono bacanya ya. Sakuhin. Jadi dia barang-barang yang dibuat. Nah, jadi maknanya apa? Sakuhin, karya. Ya. Kemudian ada saku ini tadi membuat ya. Bung ini belajar ya. Bung kalimat, membuat kalimat. Ya, membuat kalimat-kalimat saku bung itu dia karangan artinya ya. Kemudian ada dosa. Do dari kanji ugokimas ya, ugoku. Ini kanji ugonya aja ya. Ugokimas. Ya, pergerakan, bergerak. Berikutnya ada kanji, coba perhatikan kanjinya dulu ya. Bagian bushunya ada di depan ya, di sebelah kiri. Ini berasal dari mizu ya, mizu.
Ini ya. Nah, ini ada mizu sang zui ei, san zui heng. Ya, mizu heng, sui heng, ya, sui heng. Berhubungan dengan, berarti kanji ini berhubungan dengan air. Ini mirip ya, juga ada mizunya di sini. Cipratan-cipratan, kalau saya bilang ini cipratan-cipratan. Dibaca, kalau ada gu di belakangnya, hiragananya dibaca oyogu. Ya, oyogu. Berenang. Dalam bentuk kamus. Kemudian oyogi. Sama juga, berenang juga, tapi kata benda ya. Kemudian lagi mizu, ditambah ini bacanya suie ya. Suie. Suie. Yang artinya renang ya. Tadi kalau yang oyogu kan berenang. Ya, kalau suie itu renang. Jadi bisa ya kalau oyogu kalimatnya seperti ini. Umide oyogimasu gitu ya. Atau ini saya bisa berenang. Ya, saya bisa berenang ya. Oyogu koto ga dekimasu. Nah, itu dia. Tapi kalau sui e, misalnya saya mau pakai sui e. Sui e kan kata benda, jadi nggak usah pakai koto. Jadi langsung saja sui e ga dekimasu. Nah, gitu ya. Contohnya. Kemudian ada masih dengan heng yang sama ya, masih dengan heng air, bucu heng air. Nah, ini pasti kanjinya berhubungan dengan air juga ya, air atau dalam bentuk cairan gitu ya maksudnya. Nah, ini artinya minyak ya, abura. Kalau yang nonton Naruto nih, di kepalanya Jiraiya itu ada kanji ini nih ya. Kalau mau perhatikan lagi silahkan ya. Ini berdiri sendiri ya, abura, dia kata benda ya, kata benda. Kemudian abura ini digabung dengan kanji. Nah, ini perhatikan ya. Ini dia kanji gabungan juga. Tapi merasa mungkin sepertinya sudah belajar yang kanji sini, bagian sini saja. Ini dia tsukuri nih ya. Ini dari aimas. Ya, aimas. Aimas kan bertemu tuh. Kalau yang ini, kalau berdiri sendiri dia ito. Jadi pertemuan benang gitu ya, pertemuan benang dengan benar, pertemuan garis dengan garis. Ya, ini bacanya gambar ya, pertemuan garis dengan garis. Gambar. Gambar yang berminyak. Ya. Berarti ini lukisan yang dicat dengan cat minyak itu maksudnya ya. Dah, kemudian ada, nah ini minasan udah belajar nih bagian sini nih, seki. Seki artinya apa? Batu ya, minyak batu ya. Sekiyu, minyak dari batu. Minyak dari batu apa? Sekiyu, minyak tanah ya. Dari bawah kan fosil. Sekiyu. Nah, jadi kita tahu ya, kanji abura ini kalau digabung dia pakainya yu. Jadi apa? Di depan kalau yang ini dia aburayu ya. Aburae. Nah, kalau yang ketiga ini dia sekiyu. Kemudian ini yudeng. Ya. Minyak dari sawah. Ya, minyak dari lahan gitu ya. Kemudian, nah ini sama juga bagiannya ya, masih dengan berhubungan dengan air-airan. Ini laut. Ya. Laut. Untuk yang pertama, salah. Untuk yang pertama ini umi ya, bacanya umi, laut.
Berikutnya, kanji yang dua kanji sudah belajar ya. Ini Nihong. Nah, dibaca Kai kalau digabung ya. Nihong Kai. Jadi artinya apa? Laut Jepang ya. Kemudian ada digabung juga berarti bacanya Kai. Nah, kanji yang kedua ini minasan kayaknya sudah pernah lihat ya, seperti ini. Ta ditambah gini. Nah, ini dia soto ya, luar. Kaigai, laut yang di luar laut ya, laut yang di luar. Jadi maksudnya kaigai itu luar negeri ya. Berikutnya ada kaisui. Ini sesuai dengan kanjinya nih artinya nih. Kai berarti laut, sui berarti air. Air laut gitu ya. Nah, Tsugiwa. Tsugiwa masih dengan bushu air ya. Suiheng pasti berhubungan dengan air-air juga ya, atau cairan. Nah, ini sake. Kanji yang di sampingnya ini itu mirip dengan yong ya. Kalau yong itu kan dia seperti ini. Nah, ya bagian ininya doang. Ya, ditambahan lagi. Oke, berlatihan coretannya ya. Untuk sake, ya yang pertama itu sake. Nah, yang kedua itu ada ini ya, sake. Nah, di samping ini, kanji yang pertama ini adalah ya. Ya, maknanya itu warung, toko gitu ya. Jadi ini warung yang jual sake, sake ya. Ya. Kemudian ada nihong. Nah, kanji sake digabung itu bacanya shu. Ya, jadi nihong shu sesuai dengan kanjinya, artinya sake Jepang, ya. Kemudian ada kanji yang pertama ini, nomor 4 ya, itu maknanya western. Ya, pokoknya semua yang berhubungan dengan western lah, barat-baratan. Ya, jadi bacanya apa? Yoshu. Ya, artinya sesuai dengan kanjinya. Ya, sake dari barat itu maksudnya ya. Baiklah, lanjut ke kanji berikutnya. Ya, kita lihat di sini masih dengan bushu heng, tapi tidak air lagi ya. Tapi ini gyoheng bacanya ya. Gyoheng maksudnya orang yang berpergian ya. Orang ini kayak inji orang ya. Satu ini orang yang berpergian. Orangnya pakai topi gitu ya. Pergi. Nah, di sampingnya yang ini itu kalau berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri dia bacanya tera. Ya, pernah dengar otera? Ya. Jadi orang berpergian dan dia nunggunya biasanya di tera. Ya, tempat nunggunya. Karena dulu kuil itu yang jadi apa ya? Tempat yang gampang tempat yang gampang dilihat gitu ya, gampang dicari gitu. Tunggunya di mana? Di kuil ini gitu ya. Harusnya kita juga masjid seperti itu ya. Tunggu di mana? Di depan masjid ini gitu ya. Oke, nah untuk kosakatanya ya, kalau kanji ini digabung dengan tsu, hiragana, dia bacanya matsu ya, dia kata kerja ini ya. Dari machimas ya, machimas. Oke, kemudian kosakata keduanya itu gabungan dari 3 kanji ya. Kanji menunggu, ya. Ini yang nomor 3 ini kanji bertemu dan kanji ruangan, shitsu ya. Bacanya machi ai shitsu ya. Machi ai shitsu. Ruang tunggu. Ruang untuk menunggu itu maksudnya ya. Nah, untuk yang ketiga itu ada shotai. Nah, ini belum belajar ya. Ini tambahan saja. Shotai. Ya, panjang ya. Shotai. Biasanya dia kata kerja nih, shotai suru. Shotai itu undangan. Ya, mengundang. Jadi kalau shotai suru, shotai simas itu mengundang ya. Kemudian berikutnya ada kitai. Ya, jadi kanji machimas ini kalau digabung dia bacanya tai ya. Tai.
Kitai shimasu ya, kitai itu berharap, harap. Kalau kita berharap tuh kan kita menunggu ya. Ya, jadi makanya dia pakai kanji menunggu ya. Kitai shimasu. Ki-nya ini dari periode. Periode menunggu, berharap, datang gitu ya. Oke, sugiwa. Kanji berikutnya adalah kanji. Nah, ini minasan sering lihat nih sepertinya. Sepertinya yang ini kosakatanya sudah biasa nih, familiar ya. Apa? Gakko ya, sekolah. Nah, jadi kanji seutuhnya ini maknanya sekolah. Jadi kalau misalnya minasan menemukan kanji ini dimanapun ya, di kosakata apapun, berarti dia berhubungan dengan sekolah-sekolah gitu ya. Nah, bushunya apa sensei? Bushunya masih hang ya. Dan ini kelihatan banget bushunya ya. Seperti ini. Nah, ini apa? Pohon ya, pohon ki. Nah, dulu, sekarang juga ya, di sekolah-sekolah itu kan ada pohon ya. Dulu UNP itu nah, pohon juga tuh dulu semuanya ya. Pohon. Nah, ini tambahannya ya. Ada kanji. Ada kanji apa di sini? Bagian kanji ayah ya. Ayah menuntut ilmu. Dulu menuntut ilmu tuh cowok ya. Mungkin itu maksudnya ya. Bapak-bapak dulu ya, bapak-bapak yang menuntut ilmu. Sekarang enggak semuanya bisa ya. Nah, ada kosakatanya, kita lihat kosakatanya. Ini kanji ini ya, kanji ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus ada temennya baru bisa dia dibaca ya. Jadi ini gakko. Oke, yang artinya sekolah ya, ini udah biasa. Yang kedua, ada ini di tengah-tengah ya. Kanji yang pertama apa? Ini takai ya. Terus sekolah. Terus ada ini sei, siswa ya, siswa yang sekolahnya tinggi ya. Ini kalau di kita SMA ya, atas, bukan tinggi ya, atas. Sekolah menengah atas. Bacanya apa? Kokosei ya. Kokosei, murid SMA. Berikutnya ada ko-nya di depan, dan ini ya, kanji yang kedua ini itu kalau dia berdiri sendiri ya, kalau dia berdiri sendiri itu dia nagai ya. Ini tambahan catat ya, nagai, tapi harus ada i-nya ya, baru dia baca nagai. Nah, nagai ini sensei kan berarti artinya sekolah panjang dong, bukan ya? Sekolah panjang. Nagai itu ya, selain dia panjang, dia itu memiliki makna ya. Kalau naga itu ya panjang, tapi kalau kanji ini saja ya, di depannya ini saja maknanya bisa panjang, bisa head, kepala ya. Jadi bisa dia bukan kepala bukan atama ya, tapi dia pimpinan dari suatu instansi ya, pimpinan dari suatu apa gitu ya. Jadi di atasnya, bagian atasnya gitu ya. Nah, jadi bagian atas dari sekolah, kepala sekolah gitu ya, kepala sekolah. Jadi kocho bacanya ya, kocho, jangan lupa ko-nya panjang ya, kocho. Oke, berikutnya ada kanji. Ini sering nih, siapa yang pernah lihat yang seperti ini nih, titit. Nah, ichiji, pernah tahu ya? Jadi makna ini adalah waktu atau jam. Nah, kita perhatikan bushunya. Bushunya masih hang. Nah, ini familiar nih kanjinya nih. Hi sensei, ya hi. Matahari ya. Matahari. Nah, dulu kan waktu dilihat dari bayangan ya, bayangan yang ditimbulkan oleh matahari. Jadi pada siang hari itu misalnya nih ditancepin kayu. Nah, ini bergeser bayangannya gitu ya. Mungkin itu yang menyebabkan dia kanji toki ini ya. Ini toki ya. Pakai bushunya hang. Nah, misalkan bisa nih, jadi bisa diprediksi ya. Dan ini masih ingat yang tadi, ini tera juga nih, jinja ya. Dimaknanya dua ya, bisa waktu, bisa jam ya. Untuk yang pertama ini toki ya, waktu.
Kemudian yang ketiga itu digabung ya. Ini spesial ya, bacanya Tokei, jam ya. Nah, nanti ke ini kita akan belajar di slide berikutnya ya. Kemudian tuh yang ketiga ada, tadi ini kan Toki ya. Nah, Toki ini kalau dia digabung dia bacanya Ji ya. Dari sini buktinya. Jikang. Ya, Jikang. Kang itu maknanya selama. Jadi selama waktu. Jikang waktu ya. Ini selama berapa lama Jikang? Nanjikang. Ya. Nanjikang. Misalnya berapa lama waktu untuk pergi ke Padang misalnya ya. Padang nanjikang kakarimasu ka? Ya gitu polanya ya. Nah, untuk yang keempat ini ingat ya, ini angka 4. Jadi bacanya yoji ya. Jam 4. Oke, berikutnya. Nah, ini dia sendiri nih. Maknanya berkata. Ya, berkata kita tahu dari kanji di bawahnya ini. Mulut ya. Berhubungan dengan mulut, ucapan berasal dari mulut ya. Ini dia. Tapi bukan ini saja ya, ini maknanya berkata ya. Tapi kalau misalnya mau jadi kosakata harus ada okurigana ya. Dibacanya iu. Yang kedua, ya ini spesial nih. Kotoba. Ya, kosakata. Kotoba. Yang ketiga itu gengo. Nah, biasanya dibaca ya, imas ini dia geng. Kalau yang nomor 2 ini dia spesial ya. Dia tidak ada patokannya, tapi dia jadi penasaran gimana cara hafalnya sensei? Ya hafal sonomama gini, hafal ya seutuhnya ini ya. Seutuhnya ini hafalnya ya. Jadi segini hafalnya. Jadi jangan salah satu. Berarti yang 2 ini, kanji 2 ini kotoba bacanya gitu ya. Kalau sering-sering lihat tuh nanti terbiasa bisa bacanya ya. Jadi bisa karena sudah biasa gitu ya. Jadi biasakan melihat kanji. Nah, jadi kita biasakan melihat kanji, terus cara bacanya kita tahu. Nah, itu diulang-ulang melihatnya ya. Gengo bahasa ya. Nah, saya mungkin sudah belajar atau belum ya? Gengo gaku. Ingat? Gengo gaku. Gakunya ilmu ya. Ilmu bahasa, ilmu linguistik maksudnya ya. Jadi gengo itu bisa bahasa, bisa linguistik. Terakhir ada ya, untuk kanji yang pertama ini ya, yang pertama, bagian pertama itu dia kalau berdiri dia pesan ya. Taimas. Nah, ini kata-kata pesan. Jadi denggong itu artinya pesan ya, pesan denggong. Berikutnya ada. Nah, ini nih kanji yang saya bilang tadi. Nah, tadi di mana? Tokei ya, Tokei. Nah, berikutnya utuhnya ini dia kanji ini dia tidak bisa berdiri sendiri ya, dia harus ada temannya dan bushunya masih di sebelah, masih hang ya. Berkata. Dan ada 10. Berkatanya 10 kali sensei. Ya, ini berukur. Jadi rencananya berulang-ulang ya, perkataan yang berulang-ulang. Rencana. Ya, bacanya K ini. K. Nah, ini yang tadi ya kita belajar ya. Ini yang nomor 1 nih. Ini toki jam tadi ya. Jadi untuk mengukur jam. Apa yang untuk mengukur jam sekarang? Bukan matahari lagi ya, tapi toke. Nah, ya. Ini tadi jam. Kemudian ada yang kedua. Ini mengukur. Nah, yang bagian nomor 2 ini dia dari atatakai. Panas ya.
hangat. Yang pertama ada karada, yaitu karada. Mengukur panas tubuh, mengukur panas badan apa? Termometer ya. Kemudian ini maknanya K-nya di depannya, kaku. Ini coretan-coretan ya. Jadi K kaku itu planning, rencana. Jadi rencana itu terukur gitu ya. Rencananya kalau orang planning kan orang nulis-nulis gitu ya. Nah, jadi ada coretan-coretan, garis-garis gitu ya. Itu K kaku, rencana ya. Kemudian ada, nah ini nih gak bisa berdiri sendiri nih, dia harus ada temennya. Bacaannya go. Nah, minasan pasti familiar dengan kanji ini karena di buku Minanya ada nih di covernya ya. Nihongo gitu ya. Mina no Nihongo. Nah, go maknanya kata dan bahasa ya, maknanya ya. Bacanya digabung dulu nih, Nihongo ya, bahasa Jepang, Eigo bahasa Inggris, Chugokugo bahasa Cina. Kemudian monogatari. Apakah ini bahasa benda, Sensei? Mono ini benda ya? Bukan. Ini kata-kata, ini dia spesial ya. Monogatari itu dongeng. Ya, cerita-cerita, dongeng ya. Pokoknya, misalnya kalau udah nemuin kanji ini, misalnya nggak bisa baca depannya, berarti ini bisa ditebak prediksinya ini bahasa dari suatu negara apa gitu ya. Gitu bahasa. Yang enaknya ini nanti ketika kita memprediksikan misalnya dokai. Dokai ya, pas ujian dokai kan kadang kita tidak tahu semua kanjinya kan, misalnya semua cara bacanya. Ya tidak perlu, maksudnya kalau dia ada kanji kita bisa raba-raba gitu maknanya apa gitu ya. Oke, terakhir. Ya, ini juga dia bisa berdiri sendiri ya. Kalau misalnya lihat dari hangnya nih, bagiannya nih, dia itu dari tabemas loh sebenarnya ya, tapi disempurnakan tabemas ya, taberu. Jadi berhubungan dengan makanan makan ya. Ini nasi ya, maknanya nasi dan makan. Dia kalau dia berdiri sendiri itu dia bacanya meshi ya, tapi dia lebih sopannya lagi gohang ya. Nah, apa bedanya Sensei? Kalau meshi itu bahasa cowok ya, bahasa cowok. Nah, gohang itu umum ya. Saya hapus dulu sebentar, kita ini ya, tambahan ilmunya. Kalau Messi itu dia temannya sama dengan Tabemas juga. Kalau dia Tabemas, Gohango Tabemas gitu ya. Gohango Tabemas ya. Gohango Tabemas. Ini ya, agak susah. Nah, kalau dia Messi ya, Messi ku dia. Nah, ku ini dia kanjinya dari Tabemas juga, seperti ini dia ya. Kehapus pula semuanya. Gini dia. Maaf ya. Nah, ku. Tapi ku ini ya bahasa cowok dan dia agak kasar ya kalau misalnya dipakai oleh perempuan misalnya ya. Nah, biasanya ku ini digunakan untuk hewan. Makan apa ya, kalau bahasa Padang itu kudap. Kudo lah, kok kudo gitu ya bahasa. Tapi itu bahasanya kasar ya, bahasa bahasa orang pasar ya, bukan bahasa orang pasar, bahasa agak preman-preman gitu ya. Jadi dia temannya nggak bisa dia Mesio Tabemas, nggak bisa dia. Kenapa? Karena Tabemas itu dia levelnya umum ya. Tapi kalau udah ku Messi ini temannya. Mesio ku. Nah biasanya nih kalau yang nonton One Piece nih sering nih Luffy
Ya, tokoh utamanya itu bisa kuite katanya kan, mesio kuitai. Ya, gohango tabetai. Ya, itu beda ya. Jadi ini bahasa cowok. Meshi arimasu ka? Misalnya kan meshi aduh gitu ya. Nah, jadi pakai gohang saja biar aman ya. Gohang. Jangan lupa bikin go-nya di depan. Kalau ini doang meshi dia ya, kurang tepat. Nasi ya. Nah, kalau yang kedua ini yuhang. Yu-nya dari sore ya. Hangnya bukan nasi sore ya, tapi makan sore gitu ya. Makan sore atau makan malam, yuhang ya, yuhang. Nah, segitu saja untuk kosakata ya, kosakata dan kanji dan kosakata di lesson 11. Nah, minasang, untuk ini ada sensei tampilkan alternatif-alternatif untuk belajar menghafal kanji, mengingat-ingatnya ya. Bisa dengan perbanyak latihan, maaf ini salah ya, perbanyak latihan menulis kanji, ulang-ulang tulisannya. Tulis arti kanji, tulis kanjinya misalnya ya, toki. Nah, terus apa bacanya? Apa artinya ya? Nah, ini diulang-ulang 10 kali lah cukup. Ya. Nah, itu untuk membiasakan menulis kanjinya ya, karena kanji-kanji yang kita akan pelajari ini kanji-kanji yang biasa ditulis ya. Jadi kalau misalnya yang agak susah itu biasanya tidak terlalu ini. Yang pokoknya yang ini wajib-wajib nih bisa nulisnya ya. Kemudian yang kedua, sering-sering baca. Ya, sering-sering mengulang bacaan kanji. Maksudnya di sini minasan kan punya nih Minano Nihongo, atau misalnya yang punya komik Jepang atau yang suka buka-buka link Jepang ya, atau nah itu kan kita tidak harus ya semuanya kita tahu cara bacanya. Yang penting kita ketemu nih, oh ini nih udah belajar nih tadi nih gakko misalnya yang tadi ya. Nah, itu sering melihat. Jadi biasakan melihat kanji-kanji. Walaupun nggak tahu semua kanjinya, paling tidak ada beberapa yang kita tahu gitu ya. Dan itu sering-sering lihat. Nah, kita nanti terbiasa aja. Jadi menghafalnya itu nggak kayak gini, nggak kayak tidak menghafal matematika ya. 1 ditambah 1, 2. 1 ditambah 2, 3. Bukan gitu ya. Tetapi dia semakin kita sering melihat bentuknya, jadi otomatis otak kita langsung, oh ini nih toki nih. Oh ini nih watashi. Jadi dia udah langsung otomatis gitu ya. Tapi perlu pembekalan dulu. Maksudnya pembekalan ya, tahu dulu ini kanji watashi. Nah, besoknya kita ketika melihat kanji itu, oh kita udah tahu artinya watashi gitu ya. Nah, sama seperti belajar huruf alfabet dulu ya. Sering-sering lihat hurufnya. Nah, yang ketiga juga bisa minasan bikin kartu sendiri. Nah, kayak saya bikin PPT ini nih. Bikin sendiri kanjinya. Nah, slide pertama kanjinya doang. Slide kedua nanti cara bacanya. Slide ketiga ditambah dengan artinya. Nah, jadi tes-tes sendiri ya. Ketika kita bikin sendiri itu, nah itu juga udah belajar ya. Yang keempat juga bisa minasang membuat daftar kanji sendiri. Jadi di list. Jadi misalnya minasang note sendiri kanji apa yang sudah dipelajari. 1 kanji apa, 2 apa, 3 apa. Nah, caranya misalnya nih yang 1 ini kan kita sudah dipelajari nih, tapi sudah hafal. Sudah hafal misalnya. Kalau sudah hafal kasih diwarnai misalnya di kotak. Nah, terus besok baca lagi, ini lupa. Kalau lupa itu tandai 1. Ya, tandai 1. Tandai 2, ini lupa lagi, ragu. Kalau sudah hafal banget, nah centang misalnya, oke, atau di lingkar. Oh, ini udah hafal. Nggak mikir pun tahu bacanya gitu ya. Nah, bisa bikin sendiri daftar-daftar yang kanjinya yang pernah dipelajari, bukan yang hafal ya, yang sudah pernah dipelajari. Nah, tulis. Terus ketika udah selesai listnya, tes lagi diri sendiri. Ini udah hafal belum ya? Oh, ini ragu, tandai misalnya segitiga atau apa ya. Silakan dicoba. Insya Allah ini berhasil ya. Yang penting memang harus latihan. Jadi jangan sekali belajar saja. Oke. Segitu saja dari Sensei. Ketemu lagi kita di pertemuan berikutnya ya. Dewa mata raishu. Sayonara.